kembali lagi dengan aku Ayu. Aku akan bercerita pengalaman horor aku di tahun 2013 lalu. Dulu dari tahun 2011 aku sudah bekerja di Malaysia dan tahun 2012 pulang untuk menjenguk ibuku karena kangen lama gak ketemu. Dan aku berangkat lagi ke Malaysia tahun 2013 lalu sekitar bulan 4. Di tahun 2013 lalu aku mengalami kejadian aneh yang belum pernah aku alami sebelumnya. Keanehan ini terjadi pada tanganku, seperti digigit semut di bagian lengan tangan kanan, dan aku tidak sadar sebenarnya apa itu. Setelah itu, beberapa hari lengan tanganku semakin merah dan membesar, seperti benjolan dan semakin gak nyaman untuk melakukan aktivitas. Aku pun semakin panik karena tanganku yang benjol itu terlihat seperti urat-urat darah, ingin meletus rasanya dan berasa panas juga sedikit-sedikit gitu. Aku mencoba bertanya-tanya sama orang-orang yang mungkin tahu tentang sakit aku ini. Saat itu, aku lagi beli pulsa di konter dekat tempat tinggalku di Malaysia sini, dan ketemu sama orang daerah Sarawak, Malaysia. Aku pas itu ditanya sama dia, itu kenapa tangannya kak? Aku langsung menjawab, saya juga tak tahu bang. Saya terkejut, tangan saya merah dan semakin membesar, ada benjolannya. Apa kena benda dekat awak punya rumah? Belum kasih bersih ke abang Sarawak itu? Ngomong sama aku. Aku juga nggak tahu namanya siapa, lupa mau tanya nama. Dan aku menjawab, saya tak tahu, tapi saya ingat ada apa-apa dekat rumah saya. Abang itu pun memberitahu aku, coba awak ingat-ingat lagi, ada tak salah dengan benda atau orang siapa yang buat tangan awak macam itu? Iya bang, nanti saya ingat-ingat lagi, aku jawab ke abang Sarawak itu. Abang itu bilang, kena jaga-jaga, artinya itu kena hati-hati, maksudnya harus hati-hati gitu dia bilang. Karena ini kan bulan 8, banyak keburukan datang dia bilang. Banyak orang Cina dan lainnya tuh taruh sesaji di jalanan dan tempat-tempat lain. Aku bilang ke abang itu, iya bang, terima kasih sudah diingatkan. Dan abang itu melihat tanganku, coba lihat kak tangannya, seperti urat-urat darah ya di tengah benjolan. Lenganmu dan membengkok gitu. Iya bang, memang macam itu, aku bilang dia. Ngeri ya sakitmu. Iya aneh banget, abang itu bilang. Pundakku terasa berat bang, aku bilang itu ke dia. Dia bilang, aku suruh ambil tanah makam, tapi jangan bilang ke orang kalau mau ambil tanah makam orang karena nanti gak boleh. Bilang saja mau ambil obat gitu kalau ada orang tanya. Kamu ajak temenmu atau siapa yang mau antar, biar cepat kempes benjolannya. Aku jawab, iya bang, terima kasih, sudah dikasih tahu, nanti aku pergi ke sana. Setelah dia kasih tahu itu, 3 hari kemudian, aku pergi ke tanah makam dekat tempat kerjaku. Aku ditemani temanku, orang Melayu. Aku panggil dia Bang Jack. Waktu itu jam 3, aku datang ke kuburan itu dengan membawa plastik putih. Aku ambil tanah makam orang itu. Aku gak lihat nama dari yang dikubur itu. Langsung saja aku ambil. Ada 2 plastik kecil, tidak sampai penuh aku ambil di plastik itu. Setelah itu aku pulang, kembali bekerja dan menyimpan tanah itu di tasku. Tak terasa sudah jam 11 malam, waktunya aku dan temanku pulang kerja. Temanku ini orang Nganjuk, Jawa Timur, sebut saja namanya Indi. Dia teman dan sahabat yang baik. Dari pertama kali ketemu, kami sudah klop banget. Tiap malam sebelum tidur, kami biasa buat makan dulu. Menu andalan kami saat itu bihun rebus dan ditambahi sosis dan bakso, dipotong kecil-kecil. Setelah kami makan bareng, aku obati tanganku dengan tanah makam itu. Aku taruh di mangkuk plastik yang tidak terpakai saat itu. Aku kasih air sedikit biar agak basah seperti masker, dan aku taruh di atas tanganku yang benjol bengkok itu. Tiap malam aku kasih sampai mengempis dengan sendirinya. Sekitar 1 minggu aku obati itu, hasilnya memang kempes dan tidak berat di pundakku. Tapi masih terasa panas saat dipegang dan cikit-cikit gitu. Tapi sudah ada perubahan. Aku juga bilang ke bosku tentang keadaanku ini. Kata dia harus dibawa ke dokter diperiksakan biar bisa tahu dalam benjolan itu apa. Aku menjawab, tak maulah bos, nanti saya balik Indonesia saja.
Aku berencana untuk pulang Indonesia dan akhirnya setelah aku pikir-pikir panjang apa penyebab dari tanganku ini, ternyata aku punya salah karena aku tidak sengaja membuka tong berwarna merah di dekat kamar mandi kerjaanku yang ditaruh di pojokan karena pas itu aku lagi ada halangan perempuan dan tidak suci, jadi tanganku terbakar gaib seperti itu. Untuk tahu lebih jelasnya, aku akan tanya orang pintar atau kiai yang lebih tahu tentang sakit anehku ini. Akhirnya aku pulang ke Indonesia bulan 9 tahun 2014 lalu, dan saat itu aku bertahan 3 bulan di Malaysia sana dengan menahan sakit yang aneh itu. Aku mulai mencari kerja di Indonesia. Aku dapat kerja di Citraland di Stan Vivan. Saat itu aku kos di dekat Lawang Sewu yang pernah aku bilang di part 1 horror storyku. Dan sekarang aku pindah di dekat Paragon Mall. Saat di kos dekat Lawang Sewu itu, aku sudah kerja di Vivan Citraland. Nah, kali ini aku kos dekat Paragon itu. Kosku yang dekat Paragon itu bertingkat 2. Bagian bawah ada 3 kamar, bagian kos atas ada 4 kamar. Aku kos di situ sendiri. Kosnya waktu itu per bulan Rp350.000 untuk 1 orang. Kamarku paling ujung dekat tangga turun dan kamar mandi ada 2. Di lantai 1 dekat kamar mandi ada juga dapur untuk masak. Tapi di lantai bawah banyak kotoran tikus dan bau kencing tikus yang bikin enek banget kalau lewat situ. Biasanya teman-teman pada tidur jam 10 sampai 11 malam gitu. Tapi ada juga yang pulang ke rumah masing-masing pas libur kerja. Enaknya itu di depan kos ada yang jual makanan angkringan gitu. Yang jual bapak-bapak, jadi kalau pas kelaparan tinggal turun aja udah bisa makan. Pernah suatu hari aku di kos mengalami hal aneh. Hal aneh itu terjadi saat tengah malam. Teman-teman sudah pada tidur, tapi ada yang ngatuk-ngatuk pintu. Kamarku jam 12 malam gitu. Aku pas itu terbangun dari tidur aku, terkejut, siapa sih yang ngetuk pintu malam-malam gini. Terus aku langsung tutupan selimut sambil WhatsApp temanku. Sebut saja Mbak Arni. Aku WhatsApp Mbak Arni. Mbak, gitu kan. Kamu udah tidur belum? Mbak Arni jawab, belum no, ada apa? Kok kamu juga belum tidur? Terus aku WhatsApp dia lagi. Iya mbak, aku tadi udah tidur, tapi aku kebangun mbak, ada yang ngetuk pintu kamar gitu dari tadi. Bukain gak ya mbak pintunya? Mbak Ani jawab, jangan dibukain no pintunya, perasaanku gak enak deh. Kamu tidur lagi aja, tutupan selimut ya, pokoknya jangan dibukain ya. Terus aku jawab lagi, kayaknya itu setan deh mbak, aku merinding rasanya, di jendela juga ada yang ngetuk-ngetuk mbak, aku takut gimana ini. Mbak Ani jawab, udah jangan takut, kamu tidur lagi aja, jangan lupa berdoa ya. Terus aku jawab, iya mbak, makasih ya mbak sudah nenangin aku. Setelah aku WhatsApp Mbak Arni, aku langsung melanjutkan tidurku lagi. Nggak taunya udah siang, jam 9 aku lihat HP dan pas alarm HP ku bunyi, langsung aku siap-siap mandi karena harus berangkat kerja. Dan pas banget sebentar lagi kan Raya Idul Fitri, kerjaanku nggak boleh libur pas hari raya. Akhirnya aku ambil libur setelah raya. Aku ambil libur 2 hari, beberapa hari aku berangkat kerja, nggak taunya udah nyampe hari H, malam Idul Fitri, dan ada suara takbiran terdengar sana sini. Saat malam takbiran, aku ada di kos. Ngenesnya malam itu nggak bisa makan lontong opor, ketupat, sayur lodeh, nangka juga. Aku pulang kerja masak mie rebus pakai teko listrik aluminium saat itu. Ya, namanya merantau. Saat raya nggak bisa pulang, ya maklum lah. Ibu aku di rumah sudah paham akan hal ini. Setelah makan mie rebus, rasanya kebelet mau kencing. Aku langsung ke kamar mandi. Tiba-tiba lampu kamar mandi mati, aku panik dan cepet-cepet keluar kamar mandi. Tapi pas itu, mie-ku belum aku habisin, masih ada sedikit, udah kebelet kayak gitu. Ternyata lampu luar kamar mandi juga mati. Aku langsung masuk kamar dan mengunci pintu kamar. Di kos yang gak pulang ke rumah saat itu, aku, kamar sebelahku, Mbak Lisa, dan yang kos di kamar bawah juga ada, tapi aku lupa namanya siapa.
Rasanya sepi di kos, di kamar sendiri, dan aku langsung telepon ibuku di kos minta ditemenin karena saat itu mati lampu, gelap. Aku agak takut kalau gelap seperti itu. Aku telepon lama sampai mie rebus yang aku buat di teko listrik tadi habis. Setelah agak lama telepon, akhirnya aku mengakhiri telepon dan ibu karena lampu juga sudah menyala lagi dan aku bersiap untuk tidur. Jam 9 pagi aku terbangun mendengar alarm bunyi dan teringat kejadian semalam. Aku merinding sekali. Setelah kejadian malam itu, tembok-tembok kos aku tempeli tulisan Arab, ayat kursi di 4 tembok, dan 1 di pintu ada tulisan ayat kursi juga, jadi ada 5 semuanya. Tulisan ayat kursi di kamarku itu. Sudah lama melupakan ketukan pintu itu, aku melakukan aktivitas kerja lagi seperti biasa. Biasanya aku pulang kerja sore dan aku mandi, makan, dan istirahat sambil main HP. Keesokan harinya, aku menemui orang yang ingin bekerja di kerjaanku di Vivan. Saat itu, aku dipindah dari Citraland ke Paragon. Aku mengajari orang baru ini sekitar semingguan. Nama orang baru ini Nita. Panggil Mbak Nita gitu aku biasanya. Lama-lama kami akrab dan cocok. Kita berteman baik. Mbak Nita ini sangat baik padaku dan dia orang pertama yang tahu kalau aku diikuti hantu yang ikut aku dari Malaysia. Dia melihat hantu itu saat aku pergi keluar cari makan depan Paragon. Waktu itu kan maghrib. Mbak Nita bilang rambutku jadi panjang banget gitu. Padahal aku habis potong rambut waktu itu. Jadi aku bingung, kenapa Mbak? Kok bilang gitu? Mbak, aku baru potong rambut kali Mbak, nggak mungkin panjang rambutku, aku bilang gitu. Pas Mbak Nita bilang gitu, malamnya dia ditemani tidur sama yang punya rambut panjang itu katanya. Dia bilang, aku pas masuk kerja, aku diceritain itu kaget banget. Kok bisa sih Mbak? Aku bilang gitu kayak ke Mbak Nita. Mbak Nita bilang sama aku, katanya perempuan rambut panjang itu ikut aku udah lama gitu katanya. Aku kaget banget dia bilang gitu. Mbak, beneran yang kamu bilang itu? Dari kapan? Aku aja nggak tahu gitu kan. Dari tahun 2014 Mbak. Ternyata Mbak Nita ini bisa tahu karena ada kelebihan indera gitu. Dan setelah diceritain gitu sama Mbak Nita, saat aku pulang kerja aku seperti diteror, lampu kamar mati hidup kayak gitu berkali-kali, dan aku nyalain kipas juga mati hidup, padahal kipas kecil itu baru beli. Dan aku pikir apa rusak ya itu kipas, lampu juga apa perlu diganti ya. Dan kadang aku mikir apa ada hantu yang neror aku ya. Serem deh. Sering banget telingaku ditiup-tiup pas sendiri di kos pulang kerja, selalu merinding rasanya setelah ditiup gitu. Pas di kerjaan juga aku pernah melihat perempuan rambut panjang dekat penjual parfum melati. Serem deh melihat hantu itu. Aku mencoba cari tahu apa sebenarnya salahku sampai perempuan rambut panjang itu ikut aku selama 3 tahun lamanya. Sampai ke Indonesia dari Malaysia. Ternyata dia terbawa aku dari Malaysia karena aku ambil tanah makamnya. Sungguh mengerikan. Aku mencoba pergi ke kiai saat aku sudah tidak kuat dengan teror hantu itu yang selalu mengganggu aku di kos dan aktivitasku bekerja. Aku pergi ke kiai itu menceritakan apa yang terjadi padaku. Aku di sana diobati, dibacakan doa-doa, dan aku disuruh berdiri balik badan ke arah dekat pintu pertama. Tanganku yang terbakar gaib itu dibacakan doa dan diusap dengan air oleh kiai tersebut. Keluar tulang-tulang kecil 2 yang bekas dari bakaran itu. Aku kaget dan percaya nggak percaya, tulangku terbakar gaib. Dan yang kedua, keluar tali pocong 2 yang telah diusap ke tangan dengan air karena aku pernah menggunakan tanah makam dari orang yang aku ambil dari kuburan Malaysia itu. Aku kaget banget, tali pocong keluar dari tanganku. Pak Kiai itu bilang, aku sudah sangat salah, sudah ambil tanah makam orang tanpa izin untuk hal pribadi. Karena sama saja mengambil amal dari yang punya kuburan itu. Untungnya, aku tidak dibunuh, masih selamat, kata Pak Kiai. Karena mengambil tanah makam itu dosa besar.
Aku pun bilang ke Pak Kiai itu sebagai perantara untuk meminta maaf pada orang yang punya tanah itu. Langsung Pak Kiai bilang ke aku, "Mbak, kamu minta maaf ya sama orang yang kamu ambil tanah makamnya. Dia hadir di rumah ini, di belakangmu. Kamu minta maaf sama dia ya." Aku bilang, "Iya Pak." Aku bilang, "Mbak atau Ibu siapa, aku nggak tahu nama kamu. Aku benar-benar minta maaf atas perbuatanku tanpa izin yang sudah sembarangan ambil tanah makammu. Tolong maafkan aku." Setelah minta maaf, akhirnya aku pulang dengan saudaraku yang antar ke tempat Pak Kiai itu. Aku disuruh mandi dengan kertas yang sudah ditulisi doa-doa. Dan selama 3 hari aku ambil itu untuk mandi. Punggungku rasanya panas seperti terbakar api. Itu tandanya yang ikut aku itu akan keluar dari tubuhku. Dan setelah 3 hari aku mendengar ada suara hentakan di kasur. Sepertinya hantu itu pamit padaku dan pergi kembali ke asalnya di Malaysia. Pesan untuk teman-teman semua dari pengalaman horror story ini, jangan pernah sembarangan berbuat sesuatu yang akan membuat kalian celaka, meskipun hal itu sepele sekalipun, dan yang akan mengantarkanmu dalam dunia kegelapan gaib yang membinasakanmu kelak. Jadi berhati-hatilah dalam bertindak dimanapun tempatnya, jaga sikap, karena kalau kalian tidak menjaga sikap, kalian bisa menjadi seperti saya, terkena bakaran gaib seperti ini. Sekian horror story yang bisa aku ceritakan dari kisah nyataku ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Terima kasih. Bersambung.